Kalau dulu-dulu ngapain aja gitu ya, nggak dari dulu gitu. Jadi kalau ini pasangan Anies Baswedan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, kira-kira ada peluang nggak untuk menang gitu? Dengan persaingan juga politik, ada calon-calon yang lain, mungkin ada yang bermunculan dalam Pilpres 2024. Kalau seandainya, kalau sudah yang pasti memiliki kendaraan itu sih, kalau menurut saya yang saya dengar di berita dan memiliki juga kendaraan partai, kalau Prabowo sih sudah memiliki kendaraan, kemungkinan kalau dia ingin maju mungkin dia bisa. Dan Puan Maharani juga kalau berkeinginan maju pasti juga dia bisa, karena memiliki sudah partai. Itu kemungkinan kalau yang lain-lain juga masih bisa bersaing gitu lah. Makin banyak persaingan kan semakin bagus. Ikan Anies sebagai Capres 2024. Bagaimana tanggapan setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem nih? bagus Pak. Nanti biar pemilihan rame aja sih Pak. Nanti kalau nggak ada calon yang lain kan nggak seru gitu Pak. Oh gitu. Nah kalau Anda melihat peta politik Indonesia ke depan ini bagaimana nih pasca Presiden Jokowi nanti sudah berhenti jadi Presiden 2024 ini? Saya yakin Ganjar maju sih Pak. Nanti bukan Puan Maharani yang akan dicalonkan? Enggak, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju sama Puan Maharani? Soalnya kurang ini aja ya, pendekatan ke rakyat kan kurang tuh. Cuma baru-baru ini aja sih Pak, mereka terjun ke lapangan gitu ya, lihat kondisi masyarakat bawah gitu Pak. Kalau dulu-dulu ngapain aja gitu ya, nggak dari dulu gitu. Jadi orang antusias memilih dia gitu Pak, kalau dari dulu gitu ya. Oh seperti itu. Gitu kira-kira Pak. Kalau begitu, apa yang Mas lihat kelebihan dari Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024? Yang pasti dia merakyat, lihat memperdulikan masyarakat kalangan bawah gitu Pak. Oh begitu. Dia di daerah saya kan sering banget kok dikunjungin beliau gitu. Itu di mana itu? Di daerah Temanggung Pak. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Beliau suka goes, terus suka ngunjungin rakyat-rakyat kecil gitu Pak. Ganjar kan tipenya kan kayak Pak Jokowi gitu Pak, merakyat gitu kan. Jadi satu tipe gitu. Nah, walaupun PDIP belum dukung, masih malu-malu kucing Pak, dukung Pak Ganjar kan. Nanti ya lihat aja sih ke depan gitu ya. Mengharapkan calon itu seperti siapa sih, atau seperti apa sih pada 2024 yang cocok jadi penerus Pak Jokowi? Iya, yang pasti harus paling enggak mirip sama Pak Jokowi Pak. Dia dekat sama rakyat bawah, banyak infrastruktur yang harus dibangun gitu Pak, untuk kelancaran ekonomi ke depan kan ya. Katanya ada orang yang nggak seneng kalau ada proyek infrastruktur, katanya mereka nggak makan aspal gitu loh. Oh iya, saya sih nggak setuju sih Pak. Infrastruktur kan demi kelancaran ekonomi Pak, untuk akses jalan kan butuh infrastruktur kan, ekonomi lancar gitu Pak. Untuk ya, apalagi di daerah gitu Pak, wajib. Nah kalau dari sisi pasangan ini ya, yang kira-kira akan ada berapa pasang nih? 3 atau 4 calon nih kira-kira nih? Kemungkinan kalau dia sih tidak begitu dengan politik, cuman hanya mengikuti aja lah, mendengar seperti itu. Dari ya dulu-dulu gitu paling banyak lah ada 4, 3 lah gitu pasangan. Dari dulu tidak mungkin lebih daripada itu. Paling banyak ya ada 3 gitu. Nah, kira-kira yang bakal menjadi juara nih dalam Pilpres 2024 siapa ini kira-kira? Kalau dilihat dari ya power dari segi partai, kendaraan, itu seandainya itu Prabowo dengan Puan itu bisa menjadi capres dan cawapresnya itu luar biasa. Itu sudah memiliki kendaraan partai besar dan massa yang sudah mempunyai antusias yang begitu banyak juga. Kemungkinan dia akan bisa juga lebih terbaik lah dari yang lain itu. Oh gitu. Bisa jadi RI 1 dong mereka ya? Kemungkinan.
kemungkinan itu dah antara kalau apabila itu mau dipasangkan lah gitu. Siapa yang jadi capres dan cawapresnya, kemungkinan gitu. Kalau ini pasangan Anies Baswedan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, kira-kira ada peluang nggak untuk menang gitu? Kemungkinan kalau yang masyarakat kecil gitu tergantung juga dari terobosan-terobosan para elit-elit politik, bagaimana strateginya dia dalam mencari simpatisan dari masyarakat. Ya bisa saja itu, karena kan kita belum tentu. Kalau kita sih berharapnya ini tapi kan yang menentukan masyarakat luas, bukan saya sendiri, seperti itu gitu. Oh begitu. Iya. Nah, pemilu 2024 itu kan serentak ya, ada pilkada juga seluruh Indonesia, ada pemilihan anggota DPR, DPRD kan gitu ya. Apakah pasangan calon itu yang diusung oleh partai itu bisa nggak mempengaruhi suara calon legislatif di parlemen nih? Kemungkinan sih bisa, karena kan dari belakang pimpinannya harus sama-sama menang kan begitu. Istilahnya kalau seperti kata Pak Jokowi satu jalur seandainya. Kalau pimpinannya A, dia mencalonkan jadi presiden sampai ke akar-akarnya kan perintahnya harus A, seperti itu. Kalau pimpinannya B, kalau dia jadi presiden, calon presiden, tapi kan dia harus perintahkan sampai ke akar-akarnya bahwa dia harus bergerak, seperti itulah gitu. Itu kan kata elit ya kan gitu ya. Kira-kira masyarakat mau nggak ngelihat itu, bahwa pasangan capres cawapres itu akan membuat mereka juga memilih sesuai dengan partainya? Tergantung juga para elit. Kalau saya sebagai masyarakat kecil, kalau memang simulasinya bagus, istilahnya kayak marketing lah, kita bisa jadi juga seperti itu. Sama juga calon-calon kan seperti itu. Bagaimana dia mencari simpatisan dari masyarakat itu, biar dia bisa terpilih, seperti itulah. Kira-kira lah seperti itu gitu. Oh begitu. Nah, kalau misalnya yang menjadi calon presiden itu Pak Prabowo, kemudian wakil presidennya itu adalah Pak Jokowi, menurut beli gimana nih? Itu sangat luar biasa kalau seandainya Pak Jokowinya mau gitu. Itu memang betul-betul nasionalis banget itu. Kalau saya salut sama Pak Jokowi kalau betul-betul mau jadi cawapresnya Pak Prabowo gitu kan. Artinya memang betul-betul dia ingin membangun bangsa yang lebih baik gitu, untuk melanjutkan kinerja-kinerjanya beliau yang belum selesai. Kira-kira seperti itu kemungkinan gitu. Kalau misalnya Jokowi 3 periode, bagaimana pendapat beli nih? Kalau sudah itu, kalau saya masyarakat kecil sih ngikut-ngikut aja gitu. Kalau sudah sesuai dengan aturan, tidak melanggar dengan konstitusi, undang-undang, dengan 3 periode, Pak Jokowi bagus sekali untuk kinerjanya gitu. Untuk selama ini penanganan corona itu luar biasa, membangkitkan pariwisata Bali di saat ya hampir 3 tahun vakum, semua pada tutup termasuk saya. Ini sekarang baru mulai ada tamu dari belakang pemerintahan Pak Jokowi itu. Semua yang ada acara-acara itu diadakan di Bali itu. Sangat luar biasa lah, Bali bisa ramai gitu. Oh seperti itu. Menurut beli kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode sebagai presiden ini bagaimana? Ya kalau antara pemilihan itu sangat baik, cukup baik. Kalau saya, menurut saya pribadi, saya pilih sangat baik lah untuk bangsa ini gitu. Bagaimana gebrakan-gebrakan untuk membangun bangsa ini ke depan gitu, untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang gitu. Ya kemungkinan masih banyak yang perlu diperbaiki Pak Jokowi. Kalau bisa pingin maju 3 periode, ya saya dukung lah seperti itu. Untuk kinerjanya yang sudah bagus ini bisa dipertahankan gitu.